10 tahun Partai Keadilan Sejahtera menjadi oposisi di Republik ini. Lalu apa yang sudah diperbuat PKS untuk rakyat Indonesia? Assalamualaikum, bersama saya Vina Agen Center Indonesia. Sudah hadir di studio Center Indonesia Teh Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI. Apa kabar Teteh? Alhamdulillah baik, Mbak Vina sehat. Sehat, alhamdulillah Teteh sehat. Ya? Tetap sama seperti Teteh, tetap produktif setiap hari. Amin, ya Teh ya. Amin. Kan gitu, harus gitu. Jadi kesibukannya keliling dapil ya Teh ya? Keliling dapil, mensosialisasikan Amin, kemudian juga mensosialisasikan partai dan tentu buat diri sendiri juga ya. Oke, jadi ini Teteh maju untuk DPR RI ya? DPR RI. Ini periode ke? Mau maju keempat. Maju keempat, luar biasa sekali. Konsisten ya Teh memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Iya betul. Jadi Teh Ledia ini ada di PKS sendiri nih udah 2 kali nih memilih menjadi oposisi Teh. Iya, kenapa betul. Teh? Apa alasannya Teh? Yang pertama kita perlu ingat bahwa sesungguhnya oposisi di Indonesia bukan cuma gara-gara nggak diajakin jadi menteri. Bukan cuma gara-gara nggak dimasukin ke pemerintahan. Ini bukan karena baper ya Teh? Bukan karena baper. Nggak bisa kalau oposisi baper. Yang kita perlukan adalah bahwa negara ini perlu ada proses check and balances. Ketika sebuah pemerintahan harus ada kontrolnya. Sebenarnya kalau dari hukum tata negara kita, yang jadi oposisinya pemerintah itu mestinya DPR, mestinya. Tetapi kan kemudian pemerintah pasti ingin mengkonsolidasi agar program-programnya jalan sehingga akhirnya koalisinya dibentuk dan diikat sebagai partai-partai yang ada di DPR ditarik untuk menjadi koalisinya. Ketika semua ikut, terus siapa yang akan mengecek ya counterbalancingnya itu siapa? Karena itu PKS memilih untuk tetap menjadi oposisi agar bisa proses check and balances itu berjalan dengan baik. Dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 2014. Jadi itu sebagai check and balance ya Teh. Check and balance ya. Betul. Kemudian tahun 2019, pemilu 2019, Prabowo dan Gerindra tuh lebih memilih join ke rezim Teh. Nah kalau PKS sendiri nih sempat ditawarin nggak Teh sebenarnya? Kayaknya kalau yang nawarin sih banyak aja ya. Tapi gitu ya, kemudian ya? Prinsip kami kembali di keputusan di Majelis Syuro kami tetap oposisi karena itu tadi kalau semua nanti ketarik Indonesia ini nanti nggak akan ada yang counter checknya ya terhadap program-program pemerintahan, nanti dianggap semuanya itu benar padahal tidak mungkin, itu belum tentu sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Terus siapa nanti yang akan membela masyarakat? Perlu ada kan gitu, itu harus selalu ada. Kami memutuskan untuk konsisten di situ gitu. Terserah orang mau bilang apa, terserah cuman sendirian atau ada temannya, tetap kita memutuskan untuk di oposisi sebagai proses check and balances gitu. Tapi jadi dimusuhin gak sih Teh itu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya orang nggak bilang gini, ih cuma sendiri gitu kan. Atau kadang-kadang sih gini, ada gurauan ya kalau di DPR terutama kan lebih terasanya tuh di DPR ya. Ketika kemudian kita melakukan pembahasan, amanatnya kan kami harus tetap kritis. Tetap ketika koalisi pun kami tetap kritis. Karena ada persoalan-persoalan yang dalam sudut pandang yang beragam pasti kita akan melihat ada hal-hal yang belum terbelakan masyarakat. Jadi makanya kemudian ada yang suka bilang, kenapa sih Teteh suka nolak-nolak aja katanya gitu. Kan nolaknya ada alasannya Pak gitu. Kan ada masukan yang diterima. Iya tapi banyak yang ditolak kan saya bilang gitu. Jadi tetap kita melakukan komunikasi, tetap diskusi, nggak pakai marah-marahan sih. Cuma akhirnya kita tetap ngasih tahu bahwa kami punya standing position ini gitu. Kemudian Teh kalau di periode Jokowi sendiri ini PKS selalu menjadi partai satu-satunya yang menjadi oposisi atau ada lagi oposisi yang lain Teh? Kan ada juga tuh partai yang netral-netral aja gitu. Nah kalau PKS sendiri ada temennya nggak sih Teh dalam menjadi oposisi ini? Ada dalam beberapa undang-undang ada, dalam sebagian besarnya sih sendiri. Tapi ketika kemudian kita akan melihat, yang penting kan bukan ada temannya atau enggak. Yang penting gagasannya itu harus diketahui oleh orang. Jadi kita ikut tetap dalam pembahasan. Kata orang gini, kalau oposisi ya nggak usah ikut bahas dong gitu. Salah kalau cara berpikirnya begitu. Kami berpikirnya, kami oposisi, kami punya sudut pandang. Orang lain harus tahu sudut pandang kami dan kami harus memperjuangkan itu. Perkara diterima atau ditolak itu bagian dari proses. Nah nanti kita kemudian akan melihat bagaimana upaya kita untuk memperkecil kemudorotannya. Karena kan ada, kami juga nggak nutup mata bahwa dalam setiap diskusi itu ada
usulan-usulan kami yang diterima, betul. Karena kami melihat ini harus ada yang diperbaiki. Sebab kalau kita biarkan lepas begitu saja, nanti bahkan tidak ada perbaikan-perbaikan. Artinya kalau bahasa kami memperkecil kemudaratan lah, itu yang lebih penting dilakukan. Dan nanti posisinya apakah di akhirnya akan menerima atau menolak itu nanti terkait dengan rangkaian proses yang panjang dalam musyawarah kami nanti diputuskan gitu. Tapi kalau menurut Teh Ledia sendiri, boleh nggak sih sebenarnya kalau partai itu memposisikan dirinya sebagai partai yang netral gitu? Kalau di politik agak berat ya, mestinya mereka mengambil sikap. Artinya sikapnya kita berpihak atau enggak. Karena yang diperjuangkan itu kan kepentingan masyarakat. Ini kira-kira akan membahayakan kepentingan masyarakat atau enggak? Kalau dalam pandangan kami ya, saya sebagai orang PKS, kita akan melihat kalau ternyata dia akan memberikan kemudaratan yang besar pada masyarakat ya tolak aja gitu. Sikapnya masih tegas saja. Kalau ternyata itu lebih banyak kebaikannya, mungkin kita bisa menyetujui. Toh tidak semua undang-undang yang dibahas di DPR juga ditolak PKS. Kami melihat itu menimbang mana yang lebih besar manfaat dan mudaratnya gitu. Betul. Kemudian Teh dalam menjadi oposisi selama 10 tahun terakhir ini, tantangan apa aja Teh yang dihadapi oleh PKS? Pertama karena seringnya nolak, itu orang akan berpikir pasti habis ini tolak lagi. Padahal kita punya ide-ide atau gagasan-gagasan harus disampaikan. Jadi harus pelan-pelan nyampein ini tuh begini, ini tuh begini. Orang kadang-kadang shortcutnya gini, nolak tuh biar sohor gitu kan. Padahal sebetulnya ada bab-bab yang kita merasa bahwa ini akan fatal. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan membahasnya ya bukan ringan gitu, karena kita harus membahas terus-menerus detail gitu kan. Udah detail, udah bahas sampai malam-malam tetap aja nolak gitu kan. Tapi karena kami melihat ada banyak kemudaratan yang mungkin akan terjadi, sehingga tantangannya tuh gini, kita lobby, ayo dong bab ini kita minta sama teman-teman dari beberapa fraksi misalnya, terutama misalnya contohnya aja ya pendidikan. Tadinya kan pendidikan masuk di dalam Cipta Kerja, dan pendekatannya pendidikan itu menjadi bukan lagi yang non-profit. Pendidikan tadinya wajib non-profit kan, tapi di situ ada di draftnya itu diusulkan bisa profit. Beresiko untuk pendidikan, sementara anak-anak kita di daerah akan banyak sekali. Jadi kita bicara sama beberapa teman-teman partai, kok ini jadi gini ya, kok ini berbahaya ya gitu. Terus kemudian juga diingatkan, ada loh keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendidikan itu harus profit. Dan alhamdulillahnya ada salah satu teman dari partai lain yang ternyata beliau itu dulunya sebelum jadi anggota dewannya adalah pengacara di Mahkamah Konstitusi. Oh iya ya, masa saya dulu jadi pengacara tuh saya mengiyakan gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan kita tetap harus diskusikan, sampaikan bahwa the whole-nya akhirnya kemudian kita tolak tuh lain cerita. Tapi ada proses-proses yang harus kita jalan. Dan itu ternyata nggak gampang. Ya tantangannya begitulah. Perjuangannya gitu, mau tidak mau memang tetap harus disampaikan. Kemudian dalam 10 tahun ini Teh, apa aja sih yang udah PKS perjuangkan untuk rakyat? Kok kayaknya tuh kurang terdengar gaungnya, apa karena exposure-nya yang kurang, apa karena media tuh kurang mengekspos atau gimana Teh? Kalau kita lihat misalnya di beberapa tahun terakhir ini ya, persoalan yang kita tolak kenaikan BBM. Karena dulu tuh kita punya kesepakatan sebelum 2014 itu, kesepakatannya gini, BBM itu tidak boleh naik pada 3 waktu. 3 waktu itu waktu masuk sekolah, waktu mau puasa, sama waktu akhir tahun. Itu kan pengeluaran masyarakat terbesar. Kalau itu dinaikkan akan terimplikasi besar buat masyarakat, pengalinya jadi besar kan gitu. Padahal kebutuhannya pada saat itu sedang besar. Jadi kesepakatan di sebelumnya itu demikian. Tapi kemudian sekarang udah nggak ada lagi tuh pembahasan tentang itu, kesepakatan. Jadi kalau mau dinaikin, naikin aja gitu. Makanya kemudian kita tolak menaikkan BBM. Subsidi terhadap gas melon, ya gas 3 kilo. Kemudian juga subsidi listrik. Juga termasuk hal yang kita tolak. Dan kita juga sebenarnya kemarin yang sempat ramai itu adalah ketika usulan tentang haluan ideologi Pancasila. Nah Pancasila kok dijadikan haluan ideologi padahal dia dasar negara gitu kan. Jadi ada banyak perdebatan, diskusi dan lain sebagainya. Termasuk juga Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya yang nolak Undang-Undang Cipta Kerja nggak PKS sendiri, ada partai lain. Tetapi kita tetap konsisten, termasuk ketika kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu, sampai akhirnya dibahas ya kita tetap ngawal sampai Mahkamah Konstitusi gitu. Ya meskipun menimbulkan perdebatan ya, kok mewakili DPR tapi bersaksi di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi kan kita menjelaskan tentang proses.
Nah, hal ini yang membuat kami berpikir bahwa memang harus ada konsistensi kalau kita mau oposisi, mau membela masyarakat. Hanya memang kendalanya adalah yang bisa kita andalkan cuma sosial media. Kan kami nggak punya media kan. Jadi sosial media, teman-teman menyampaikan, dan kadang-kadang memang delay-nya cukup panjang. Misalnya kita hari ini udah menolak, nanti berapa lama kemudian gitu. Tapi yang paling penting adalah itu bisa diketahui oleh masyarakat secara umum gitu. Kemudian kemarin waktu Omnibus Law, PKS sempat walk out tuh, mic-nya sampai dimatiin kan. Tapi kok kayak udah gitu aja, nggak ada beritanya lagi. Padahal sekjen partai sebelah ada yang sampai nangis tuh Teh. Jadi kok kayak kurang effort untuk menjaga supaya itu tetap terdengar dan menjadi pembahasan. Tapi kok kayak udah gitu lewat gitu aja. Aja. Sesungguhnya kita berkali-kali. Jadi justru kita diminta menjadi berbagai narasumber ya. Terus proses dari awal proses sampai karena kami mengikuti. Karena ada yang tidak mau mengikuti prosesnya, menolak untuk mengikuti proses, dan akhirnya nolak. Ada. Dan kita juga nggak mau drama-dramaan lah ya. Ya. Yang jelas kita menginginkan agar satu proses itu masyarakat teredukasi dengan benar. Sehingga sampai pada perpunya sekalipun, kan perpu yang menolak cuma kami aja. Kalau di undang-undangnya ada 2. Tapi waktu di perpu cuma kami aja yang menolak. Sehingga akhirnya kemudian juga sama teman-teman buruh ketika diajukan judicial review terhadap prosesnya, kami diminta untuk saya kebetulan yang hadir juga di Mahkamah Konstitusi terkait dengan itu. Saya melihat ini ada satu proses yang mengarah kepada katakanlah kemunduran ya dalam demokrasi, dalam proses legislasi yang harusnya kita perbaiki, dan itu faktor yang paling kuat adalah harusnya meaningful participation, tapi tidak dilakukan gitu. Teh, tapi kalau misalnya pas PKS posisinya lagi oposisi sendirian nih, sesulit itu nggak sih untuk memperjuangkan hak rakyat Teh ketika menjadi satu-satunya oposisi Teh? Yang paling susah itu adalah kita udah dalam persepsi kita kan kita udah lihat ya jangka panjang ini akan menyulitkan masyarakat. Tapi kan tidak semua masyarakat lihat jangka panjang ya. Jadi kita mesti nyeritain satu-satu gitu sampai seperti misalnya Cipta Kerja. Kan judulnya Cipta Kerja, padahal isinya itu tidak memberikan peluang pekerjaan yang lebih besar. Jadi kita mesti jelasin tuh isinya. Masyarakat kan nggak baca undang-undangnya. Cuman baca judulnya aja ya. Oh gitu, ini judulnya ini, ya, tapi betul, tanpa mengkaji apa sih yang di dalamnya itu tuh apa. Yang agak ribut itu kan cuma yang blue collar ya, maksudnya teman-teman buruh. Teman-teman yang white collar juga nggak merasa bahwa itu mereka sedang diperjuangkan. Begitu kejadiannya setelah Ciptaker berlaku, mereka di PHK, baru mereka menyadari. Oh, jadi ternyata ini imbasnya gitu. Ada beberapa yang menceritakan ya harusnya mereka PHK itu setelah sekian lama kerja bisa 2 miliar pesangon, tapi cuma dapat 700.000. Karena kan pengalinya udah berkurang di itu, cuma maksimum tuh 19 kali pesangon. Wow. Yang sebenarnya bisa 32 kali gitu. Jauh sekali Teh. Jauh, makanya kemudian coba kan nyeritain yang begitu, itu kan cuma buat orang yang aware kepada masyarakat. Kita pelan-pelan ngejelasin bahwa sekarang ini jangan ngarepin bahwa kalau kerja tuh pasti dapat kerja tetap. Karena dibenarkan PKWT-nya, perjanjian kerja waktu tertentunya kontrak lah kalau kita bilang, kontraknya itu bisa terus-terusan, nggak harus diwajibkan. Dulu kan di undang-undang lamanya 5 tahun itu wajib jadi pegawai tetap. Oleh perusahaan wajib menjadikan mereka pegawai tetap. Sekarang kan nggak, kontrak gitu, bisa kontrak seumur hidup. Yang kayak gitunya tuh nggak gampang ngejelasinnya. Itu perjuangannya gitu. Yang berdarah-darah itu ya. Terus kalau kemudian yang sudah diperjuangkan PKS yang akhirnya goals apa aja Teh? Jadi kita bertahap ya, misalnya janji kampanye kami di 2019 itu kan salah satunya penghasilan 8 juta itu tidak kena pajak ya. Didorong, di-endorse, akhirnya sih sebetulnya kalau di total dalam harmonisasi peraturan perpajakan sih sampai 8 juta sih mudah-mudahan sudah tidak kena, tidak kena PPh itu ya. Terus kemudian meskipun nggak disebutkan wah iya ini hasil PKS gitu, enggak, tapi terus kemudian misalnya kita sedang mencoba untuk SIM seumur hidup, akhirnya sampai ke urusannya sampai ke Mahkamah Konstitusi kan, ada yang menggugat supaya jangan sampai, jadi harus tetap diperpanjang kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan perlawanannya luar biasa. Nah kita sejak itu konsisten aja, misalnya saya tuh ketua panja pembahasan tentang rancangan undang-undang penyandang disabilitas 2015.
Dari 2016 sudah diundangkan, sampai sekarang kita masih terus ngawal supaya alokasi anggarannya, bantuan pendidikan yang tadinya nggak ada buat siswa SLB sekarang alhamdulillah udah ada. Terus kemudian kita mendorong supaya mahasiswa yang penyandang disabilitas jangan dibatasin sama umur. Karena pasti mereka kan mundur kan. Mereka sekolah menengahnya sampai dasar menengahnya pasti mundur, maka ketika kuliah dapat beasiswa ya harus ada relaksasi usia gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu udah kita dorong alhamdulillah. Kecil-kecil tapi terus harus konsisten. Dan kita tadi ya menolak haluan ideologi Pancasila sehingga kemudian akhirnya tidak dibahas lagi. Terus ada beberapa hal yang memang kemudian kita dorong supaya itu terus menerus pengaturan di KUHP. KUHP kan ngambil peraturan dari Belanda ya, udah lebih dari 100 tahun Belandanya udah ganti, KUHP kita masih pakai gitu. Nah, yang pembahasan-pembahasan yang kayak gitu alhamdulillah sih kita mulai terus menerus gitu. Kalau kata orang sudah ngereyeh sedikit demi sedikit gitu. Terus tapi konsisten, sedikit demi sedikit tapi konsisten. Bertahap berarti. Kalau bahasa Indonesianya bertahap. Bertahap tuh sendirian maksudnya. Nah, tadi menarik nih Teh, balik lagi ke PKWT. Menurut Teh Ledia sendiri tuh semiris apa sih hari ini nasib pekerja kita di Indonesia? Pertama tentu mereka harus tahu bahwa status kan bekerja itu bukan cuma penghasilan, tetapi kepastian. Kepastian mereka mendapatkan penghasilan sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Nah, karenanya ketika kemudian sampai ke ada keputusan itu berarti kan sebenarnya tanpa disadari gini, ada perusahaan-perusahaan sekarang yang kita sebutnya apa sih? Startup digital gitu kan sekarang kemarin pekerja kreatif ya. Itu kan memang nggak semuanya bisa pegawai tetap. Akhirnya kemudian dengan mudah akan kontrak. Kalau orang bilang gini, alasannya kalau milenial itu bosenan gitu kan. Tapi nggak semua sih kayaknya deh gitu kan. Saya milenial nggak bosenan. Nggak bosenan deh. Ya, dan tantangan baru dan segala macam. Tapi sesungguhnya ketika mereka sedang asik di pekerjaan itu, kemudian ada PHK, pemutusan hubungan kerja, itu juga harus dilihat bahwa nominalnya mungkin kelihatannya kayaknya gede loh, kami dapat pesangon gede, tapi sebenarnya dari hak sebenarnya mereka harusnya dapat berapa. Dan pekerja itu kan nggak semuanya di tempat-tempat yang memberikan salary yang tinggi, maka kenapa kemudian kita memastikan harus ada UMR. Cuma kemarin yang ditolak usulan PKS itu UMR tiap kabupaten kota, karena kemampuan tiap kabupaten kota berbeda, semua sekarang distandarin di provinsi. Jawa Barat aja kalau dari Pangandaran sama Kabupaten Bekasi dan Karawang itu bedanya jauh banget. Nah akhirnya memang kita harus memberikan peluang kepada kabupaten kota untuk memberikan tadi batasan. Itu kan sebenarnya jaring pengaman aja supaya nggak terlalu rendah. Kalau kita maunya nanti ada kenaikan skala dan lain sebagainya. Jadi tetap aja kalau kita lihat yang masih bekerja di manufaktur, di perusahaan-perusahaan pabrikan dan lain sebagainya, itu nggak sama yang bekerja di katakanlah fintech, startup digital, tuh nggak sama gitu. Dan pasti tetap masih ada yang bekerja di bidang itu. Gitu. Apalagi rata-rata pendidikan anak Indonesia itu kan cuma 8,6 tahun, nggak lulus SMP. Jadi ya nggak akan bisa dengan otomatis mereka kemudian bergerak di bidang katakanlah startup gitu ya, kecuali mereka punya kompetensi kursus sendiri gitu. Tapi rata-rata kan putus sekolahnya karena nggak ada biaya. Jadi akhirnya akan bergeraknya ke manufaktur dan lain sebagainya gitu. Kemudian Teh, kemarin ini kan lagi rame ya soal RUU DKJ. PKS kan termasuk yang lantang nih Teh ya. Karena 6 juta warga Jakarta terancam hak suaranya. Nah, PKS sendiri sejauh mana Teh dalam memperjuangkan suara warga Jakarta ini? Jadi kita melihat kan satu, Jakarta itu adalah kota termaju ya, katakanlah di Indonesia itu kan mereka jadi sentral pendidikan, sentral ekonomi kreatif, sentral bisnis dan segala macamnya, dan punya banyak kepentingan untuk maju. Dan salah satu yang menggeret IPM kita tinggi kan karena Jakarta sangat tinggi gitu kan. Kemudian juga dalam laporan-laporan pendidikan disparitas pendidikan kita itu ukuran senternya Jakarta. Jadi kalau di Jakarta dengan Papua, Jakarta dengan Jawa Barat gitu ada ukurannya. Nah kalau kita lihat
ketika kemudian masyarakat Jakarta yang sudah menjadi katakanlah ikonnya Indonesia lantas kemudian tidak diberikan hak untuk memilih siapa pemimpinnya, kayaknya kok jadi nggak masuk akal. Kemudian kita semangat reformasi kita kan untuk melakukan proses demokratisasi. Dan kita melihat justru Jakarta ketika dipilih oleh masyarakat memiliki gubernur, wakil gubernur yang punya visi ke depan, kita punya penerjemahan dari regulasinya itu bermanfaat buat masyarakat. Lah terus kemudian dihilangkan begitu saja. Kan berasa banget ini. Gubernur terakhir aja lah Mas Anies gitu ya, Mas Anies Baswedan kan kita lihat banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan. Semua gubernur pasti meneruskan orang sebelumnya, tapi seberapa besar lompatannya? Nah itu yang kita lihat, seberapa besar lompatannya mengubah paradigma masyarakatnya, bahwa laporan masyarakat menjadi lebih mudah, akses masyarakat lebih mudah, kan itu yang dijanjikan kan akses bagi semua orang, dan itu dibuktikan gitu. Nah gimana kalau kemudian terus gini main tunjuk aja, dan gini yang lebih repot gini kalau main tunjuk aja terus menghapus semua kebijakan-kebijakan baik yang udah ada gitu. Yes, betul. Dan kita punya kecenderungan gini supaya kelihatan kita yang kerja, program yang sama diganti namanya. Di 1-2-nya prosedurnya diubah gitu. Kan sebenarnya fair aja lah, fair ini melanjutkan aja, gitu kan. Juga selama itu memang baik ya. Kenapa nggak harus ditutup-tutupi, dan kemudian kita juga lihat, oh ini kenapa kita perlu evaluasi karena ada kurangnya ini nih, kita nambahin ininya misalnya. Nggak ada masalah kan sebenarnya. Nggak ada masalah, ya. Nah, masa cuma gara-gara gitu terus kemudian ya udah ditunjuk aja oleh pemerintah pusat. Lagian katanya pengen mindahin ibu kota ke IKN. Ngapain juga repot-repot sama Jakarta? Iya kan? Benar. Sono aja udah yang udah ditetapkan kan dengan badan otoritanya itu gitu. Benar. Ngapain Jakarta ikut-ikutan? Yang ditunjuk yang di sana aja gitu ya Teh ya. Gitu kan. Lagian katanya nanti juga dihuninya sama ASN-ASN yang dinilai bermasalah kan Teh. Dilempar ke sana. Jadi IKN ini tempat pembuangan Teh sebenarnya ya Teh. Jadi bingung juga nih ya kota yang dia katanya digadang-gadang akan menjadi pusat kemajuan gitu ya, pusat pemerintahan di sana, tapi kok yang ada di sana malah orang-orang yang dibuang gitu Teh. Ya jadi sebenarnya konsepnya juga memang belum termatangkan. Apalagi kan kita juga baru selesai COVID, masih dalam proses gitu pemulihan ekonomi masyarakat. Ada banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan. Ada banyak kasus, kalau kita turun ke masyarakat kita tahu bahwa ada banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harusnya dipenuhi, daripada uangnya ke sana yang konon katanya nggak pakai APBN, kenyataannya banyak pakai APBN. Ya udah, mestinya APBN itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita evaluasi lah, lihat bagaimana nih sebetulnya kebutuhan masyarakat kita. Ketika mereka merasa nyaman, merasa kecukupan hidupnya baik, kita berikan katakanlah pemancingnya kail untuk kemudian mereka berkembang, baru kita kemudian memikirkan bagaimana perkembangan Indonesia. Ini kan bukan sekedar mindahin ibu kota. Ini merealokasi anggaran-anggaran lain yang semestinya buat kepentingan masyarakat jadi ke sana gitu kan. Padahal kebutuhannya masih sangat banyak gitu. Teh Lady, kalau menurut Teteh sendiri nih, kalau misalnya warga Jakarta kehilangan hak suara untuk menentukan siapa pemimpin yang seharusnya memimpin mereka, apa dampaknya bagi kota ini Teh? Karena ditunjuk berarti dia nanti akan sejalan seirama dengan sebenarnya mungkin copy paste ya dari keinginan pemerintah pusat itu. Dan ketika bicara copy paste dengan keinginan pemerintah pusat belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga masyarakat itu harus menyadari bahwa mereka kan perlu ada yang mewakili. Lantas udah nggak ada wali kota yang dipilih, gubernur nggak dipilih, terus suara mereka mau disalurkan kemana gitu kan. Betul. Nah ini yang penting bagi masyarakat Jakarta untuk menyadari bahwa mereka itu punya hak untuk bersuara, mengatur kotanya katakanlah gitu ya, bagaimana untuk bisa lebih maju dan sesuai dan membuat mereka nyaman, bisa bisa produktivitasnya juga terjaga dan bisa kontribusi pada bangsa gitu. Teh, mau balik ngomongin PKS lagi nih Teh. Kalau PKS sendiri nih sebenarnya mazhabnya apa Teh? Islam moderat, Islam nasionalis, atau Islam yang gimana nih Teh? Karena kan kayaknya PKS nih segmented ya Teh. Kalau
partai itu bukan mazhab ya. Kalau mazhab Syafi'i, Hanafi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita merumuskan di dalam visi kita menginginkan menjadi partai Islam yang rahmatan lil alamin. Artinya basisnya memang partai Islam, tapi kita memberikan rahmat bagi semua. Sehingga sebetulnya bukan cuma buat orang Islam aja. Kalau kami sebenarnya dari tahun 99 udah punya ALEG yang beragama non Muslim. Jadi mereka sendiri sudah banyak gitu di kita. Cuma kan karena kita nggak gembar-gembor itu tadi ya. Jadi orang merasa bahwa apa terbuka enggak. Kita bukan kayak proporsional terbuka gitu ya. Tapi kita sudah sejak awal memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhannya untuk bergabung menjadi anggota PKS dan bahkan menjadi anggota legislatif dari PKS gitu. Nah, pemikiran kita ini kan sebenarnya lebih karena persepsi orang atau orang yang mempersepsikan PKS sehingga kalau kita bilang banyak ketika udah berinteraksi, oh ternyata PKS nggak serem-serem amat ya, gitu kan suka ada yang takut tuh, iya, karena kayak gitu. serius banget gitu ya, kan, dia nggak tahu aja cie. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang, makanya mesti kenalan, iya, tak kenal harus ditambahin tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan, gitu. Tak kenal maka kenalan dulu. Don't judge dulu ya teh. Bener. Kenalan dulu, kalau udah kenalan kita jadi tahu, oh iya ya ternyata kita bisa melakukan ABCDE sama bersama-sama gitu. Oke. Teh, by the way, ini kan di Pilpres 2024 ini PKS mengusung Anies Baswedan. Pada Pilgub DKI Jakarta 2017 juga PKS mengusung Anies Baswedan. Berarti kan ini PKS konsisten ya teh, ya kan dalam mengusung Pak Anies. Apa teh alasannya teh? Pertama ketika kita milih Mas Anies di Jakarta, kita yakin bahwa beliau punya kompetensi untuk memperbaiki Jakarta, mengembangkan Jakarta menjadi lebih produktif, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk semaksimal mungkin bisa berkontribusi untuk pembangunan dan kotanya. Dan ternyata kemudian kita melihat bahwa konsistensi itu dilakukan oleh Mas Anies gitu ketika memimpin ibu kota. Artinya bagaimana beliau berkomunikasi, bagaimana beliau menelurkan kebijakan-kebijakan, bagaimana beliau menjaga agar semua bisa berjalan dengan baik dan tidak, katakanlah gini, nggak ada korupsi dan lain sebagainya. Itu kan dijaga betul ya. Meskipun tuduhan ada dari mana-mana. Kalau tuduhan mah ada tuduhan nggak jelas gitu lah. Kalau kata saya misalnya gini, kalau udah nuduh, habis itu diambil alih, bodor kalau kata orang Sunda, bercanda gitu ya. Nah ini bagian yang menurut kami kalau ada orang yang bagus kompetensinya, konsisten menjalankan visi misinya, nggak komit lah ya. Jadi nggak pencitraan doang gitu betul, ya. Betul. Nah itu dan kami lihat bahwa beliau berniat untuk maju, ya udah Bismillah, kenapa nggak kita dukung gitu? Betul. Karena kita sama-sama punya keyakinan mau memperbaiki bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Lagian yang kemarin ngotot meriksa berkali-kali juga sekarang tersangka teh. Iya juga ya. Iya kan teh, ngotot banget teh berkali-kali kagak nemu diperiksa lagi, kagak nemu diperiksa lagi. Ibaratnya orang tuh ngorek dalam gitu. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Ternyata dia sendiri teh yang jadi tersangka sekarang ya teh ya. Terus dulu ada desas-desus yang lobby agar PKS nggak usung Anies teh. Terus kenapa akhirnya PKS menolak tawaran itu teh? Jadi kalau yang ngebujukin PKS tuh banyak. Maksudnya gini, udahlah PKS kan mungkin mereka lihat kalau kami ketika pimpinan memutuskan sampai ke bawah juga akan sama gitu kan. Karena kita punya mekanisme. Ya buktinya kemarin aja tiba-tiba ada gini, PKS memberikan dukungan kepada pasangan apa gitu kan. Nah, dijebak kan orang-orang itu kan. Kayak gitu. Ya, nah yang ngebujuk-bujukin tuh ada. Tapi kemudian kami berpikir, yang kami inginkan kan adalah Indonesia yang lebih baik lagi. Dalam pandangan kami melihat Mas Anies ini bisa gitu untuk melakukan hal itu. Dan kita juga ya tahu bahwa nggak mungkin Mas Anies melakukan sendirian, harus bersama-sama. Maka koalisi yang terbentuk sekarang, koalisi perubahan dan juga kemudian Mas Anies dan Pak Muhaimin gitu kan juga akhirnya kita semua harus mengkonsolidasi agar kita bukan sekedar menang, tapi kita mau menang berkah. Kita mau menang yang kemudian kita berupaya untuk memperbaiki diri. Gak lucu kan udah bilang pengen perubahan jadi lebih baik, terus kita gak memperbaiki diri kan gak lucu. Itu sendiri jadi bagian bagi kami sebagai suatu pengingat untuk memperbaiki diri. Jadi buat kami ini menjadi bagian yang sangat penting
konsistensi melihat bahwa ada banyak hal yang bisa diterima manfaatnya oleh masyarakat jika Mas Anies jadi presiden gitu. Teh, ini kita udah masuk bulan Desember. Gak kerasa ya Teh, 2023 ini ntar lagi kita masuk 2024. Apa nih Teh resolusi tahun 2024 PKS sendiri Teh? Resolusi pertama, kalau resolusi saya Mas Anies jadi presiden. Oh ya, itu resolusi kita bersama. Itu. Kemudian kita berharap ya ketika kemudian kita mengusung PKS, mengusung Mas Anies, PKS-nya menang sehingga kemudian bisa mengawal Mas Aniesnya menang, kita bisa mengawal kebijakan-kebijakannya sebagaimana kita lakukan bersama-sama di DKI kemarin. Jadi kita akan memperluas kebaikannya pada seluruh wilayah Indonesia gitu. Amin, ya ampun, amin kan, amin aja dulu, ya Allah. Teh Ledia, thank you banget Teh. Ini ngobrolnya inspiratif sekali. Semangat Teh dalam menjaga konsistensi, memperjuangkan kebaikan-kebaikan untuk rakyat Indonesia Teh Ledia. Amin, doain ya, mudah-mudahan kita semua lagi. bisa Ya, konsisten. Pak PKS-nya menang, Mas Aminnya presiden. Amin. Ledia masuk lagi dong. Amin. Dapil mana Teh? Kota Bandung, Kota Cimahi. Kota Bandung, Kota Cimahi. Sukses Teh. Semoga kursi-kursi legislatif kita diisi oleh orang-orang yang kompeten dan bermartabat ya Teh. Amin. Ya Allah. Amin. Semangat terus Teh. Ya. Thank you banget Teh. Sama-sama. Semangat satukan Indonesia Teh. Satukan Indonesia. Untuk perubahan. Wah, ini baru tahu nih tentang seluk-beluk Partai PKS. Semoga Sentrian di rumah juga semakin tercerahkan juga dengan podcast kita kali ini. Terima kasih Teh Ledia sudah hadir di Sentri Indonesia. Terima kasih sudah berbagi sudut pandangnya kepada Sentrian semua. Buat Sentrian, terus nyalakan sentermu, subscribe Sentri Indonesia, satukan suara untuk satu kemakmuran Indonesia 2024 mendatang bersama Anies Baswedan, Gus Muhaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Center Indonesia kita ikut jadi supporter timnas Amin Anies Muhaimin yuk Centerian. Nah, kamu bisa beli merchandise eksklusif bareng Center Indonesia loh di Tokopedia atau Shopee. Link pembeliannya ada di kolom description ya. Saat ini tersedia 2 warna, ada warna hitam nih dan abu-abu pastinya. Makin keren, makin semangat dukung Anies Muhaimin bareng Center Indonesia. Jangan sampai nggak ikutan bareng Center Indonesia ya. Thank you.